Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Ibu semua. Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Baik, senang sekali Ibu bisa ketemu dengan anak-anak siswa kelas 7A pada siang hari ini. Bagaimana nih kabarnya anak-anak Ibu? Alhamdulillah baik, Baik, Bu. senang tidak hari ini? Baik, Bu. Gimana aktivitas kalian hari ini, lancar atau tidak? Dari Ibu. Alhamdulillah ya, lancar. Oke, baik. Sebelumnya, apa kalian sudah mengenal Ibu? Apa sudah ada yang pernah ketemu dengan Ibu? Di jalan, Ibu. Belum pernah ya. Baik, mungkin Ibu akan sedikit memperkenalkan diri Ibu ya. Perkenalkan, Ibu dengan Ibu Julia Amanda sebagai seorang guru BK di sekolah ini. Sekarang Ibu bisa bertemu kalian di Zoom meeting ini dengan siswa kelas 7A pada siang hari ini. Oke, biar tambah semangat lagi kalian belajarnya, sebelum kita masuk kegiatan yang akan Ibu sampaikan pada materi selanjutnya, Ibu akan memberikan motivasi nih untuk kalian semua, agar kalian semua belajarnya semangat dan dapat mengerti materi yang akan Ibu sampaikan nanti. Baik, jika setiap buku yang kalian baca, setiap pelajaran yang kalian pahami, sedang membawa jalan kalian menuju masa depan yang lebih baik. Belajar itu bukan sekedar tugas sekolah, tetapi bekal hidup untuk kalian semua. Kalian boleh lelah, tapi jangan menyerah ya anak-anak Ibu. Ingat, orang hebat itu bukan yang hanya yang pintar saja, tapi yang terus mau belajar. Jadi anak-anak Ibu semangat terus untuk belajarnya. Karena masa depan kalian adalah di tangan kalian sendiri. Jadi ingat ya motivasi Ibu dari sekarang. Kalian harus semangat terus untuk belajar. Jangan pantang menyerah, jangan leha-leha untuk belajar di masa depannya nanti. Oke, apa kalian sudah tahu maksud dan tujuan Ibu di Zoom meeting ini akan menjelaskan apa? Dan akan memberikan layanan apa? Apa sudah ada yang tahu? Belum, Bu. Belum ya, baik. Kalau gitu, alangkah baiknya Ibu akan memberi tahu kalian dulu ya tentang apa maksud dan tujuan Ibu nanti memberikan materi dan layanan yang akan Ibu sampaikan. Jadi Ibu akan memberikan layanan informasi yang dimana apa kalian sudah tahu apa itu layanan informasi? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Belum. Baik, kalau begitu Ibu akan jelaskan apa itu layanan informasi. Jadi singkatnya gini ya, layanan informasi dalam bimbingan dan konseling adalah salah satu layanan dasar yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan atau pemahaman kalian kepada peserta didik tentang berbagai hal. Jadi layanan informasi ini adalah memberikan informasi secara sistematik dan terencana yang diberikan oleh guru BK ataupun bisa dengan konselor agar peserta didik itu memiliki wawasan yang benar dalam mengambil keputusan dan menghadapi situasi tertentu. Dan topik yang akan Ibu bahas di layanan informasi ini adalah mengenai literasi, bisa digaris besarkan yaitu literasi, yang dimana literasi yang dikembangkan dengan membangun yuk kembangkan literasi dengan klub baca buku. Ini tuh temanya cocok sekali untuk anak-anak seumuran kalian. Jadi Ibu berharap selama materi ini berlangsung, kalian dapat mendengarkan penjelasan Ibu dengan baik dan on kamera selalu ya. Dan jika ingin on mic itu saat diperlukan saja. Jadi Ibu akan menjelaskan sedikit lagi topik yang Ibu bahas pada hari ini tuh mengapa Ibu mengambil topik itu. Jadi ini tuh membuat
untuk mengingatkan kalian dan dalam minat dan baca dan keterampilan kalian dalam literasi melalui kegiatan yang menyenangkan dan terarah, yaitu dengan bergabung dalam klub baca buku. Nah, klub baca buku ini bisa menjadi wadah bagi anak-anak ibu ini untuk bisa membaca bersama, berdiskusi, saling merekomendasikan buku-buku baru, dan mengembangkan kemampuan belajar kritis kalian, serta memperluas wawasan kalian. Dapat dimengerti anak-anak ibu? Dapat, Bu. Paham, Oke, Bu. bisa dipahami ya. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan informasi sebelum Ibu memberikan materi yang akan Ibu jelaskan nanti. Jadi, jika nanti Ibu sudah menyampaikan materi, kalian bisa bertanya, mengungkapkan pendapat, dan menanggapi materi yang sudah Ibu sampaikan. Ibu juga berharap berpartisipasi kalian ya tanpa tekanan dari Ibu untuk kalian mengikuti klub baca nanti. Jika kalian sudah dapat memahami apa sih pentingnya klub baca itu, pasti kalian nanti akan mengetahui manfaatnya seperti apa. Ibu juga mohon jika selama kegiatan ini berlangsung, kalian Ibu harap aktif untuk menyalakan kamera ya, seperti yang di awal Ibu bilang. Jika menyalakan mic jika diperlukan saja, karena kita di sini sambil berdiskusi bersama. Jadi jangan sungkan anak-anak Ibu untuk mengeluarkan pendapatnya kepada Ibu ataupun kepada teman-temannya yang lain. Paham anak-anak? Bu. Paham, Ibu. Oke. Terakhir, Ibu harap juga jika kalian ada yang menyampaikan pendapat pribadi terkait minat baca buku atau kesulitan belajar kalian, Ibu berharap anak-anak Ibu ini bisa, termasuk Ibu juga bisa untuk menjaga kerahasiaan yang ada di forum Zoom hari ini atau masalah yang kita hadapi pada hari ini. Dan jika ada data-data formulir yang untuk keikutsertaan dalam klub baca nantinya, itu disimpan aja dengan aman dan tidak disebarluaskan tanpa izin dari Ibu maupun kalian yang ada di forum ini. Materi yang Ibu sampaikan nanti juga sejalan dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di sekolah. Jadi sepertinya penting membaca, tanggung jawab belajar, dan sopan santun dalam komunikasi. Ibu akan meminta kalian untuk membayangkan bagaimana dalam cerita Ibu ini pentingnya literasi klub baca untuk kalian. Mohon didengarkan ya anak-anak Ibu, ini penting sekali untuk kalian. Ada di sebuah sekolah sekolah SMP yang bernama sekolahnya itu Harapan Bangsa. Sekelompok siswa yang gemar membaca membentuk sebuah klub baca buku bernama Mentari Pagi. Klub baca ini bertemu pada setiap Jumat sore di sebuah perpustakaan sekolahnya. Nah, setiap minggunya mereka memilih satu buku untuk dibaca bersama. Kadang dalam bentuk buku fiksi, buku motivasi, atau bahkan buku sejarah. Nah, setelah membaca, mereka itu duduk melingkar dan berdiskusi di sebuah perpustakaan itu. Tidak ada yang saling menghakimi, semua bebas berbagi pendapatnya. Nah, ada seorang anak bernama Diana, dia itu salah satu anggota dalam klub baca, yang awalnya pemula dan tidak percaya diri. Tapi setelah rutin ikut klub baca buku, si Diana ini mulai berani melakukan pendapatnya
melakukan berdiskusi bersama sama teman-temannya. Nah, ia juga jadi lebih rajin untuk membaca di luar jam klub baca buku itu. Nah, jadi ada seorang guru bahasa Indonesia juga yang bernama Bu Rika yang mendampingi klub baca tersebut. Jadi senang sekali melihat perubahan murid-muridnya, nilai membacanya meningkat, dan lebih dari itu juga. Siswa-siswa jadi punya semangat belajar dan kebiasaan berpikir kritis. Nah, melalui klub baca buku ini, jadi literasi tidak hanya sekedar membaca teks, tetapi menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa ingin tahu kalian, empati kalian, dan rasa kerjasama kalian. Nah, jadi eh, dari situ kalian harus bisa membayangkan betapa pentingnya klub baca buku ini bagi kalian yang pemula, yang tadinya pemalu dan susah untuk berdiskusi. Kalian itu harus mulai mencoba ikut yang namanya klub baca buku. Jadi, Ibu berharap dari klub baca buku ini tidak hanya tempat membaca, tapi juga tempat tumbuh dan bekerja sama. Jadi yuk semangat kembangkan budaya literasi dari hal kecil yang menyenangkan. Oke, Ibu harap itu saja. Sebelum melakukan kegiatan selanjutnya atau Ibu menyampaikan materi tujuan awal Ibu, kita alangkah baiknya untuk berdoa bersama sebelum memulai kegiatan. Oke, bisa dimulai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, tadi kan Ibu sudah mengirimkan materi Ibu ke grup kelas kalian dan Ibu sudah minta tolong ya untuk anak Ibu yang bernama Eufrasia, Ibu minta tolong ditayangkan materi Ibu ya. Baik, Bu. Terlihat, Bu. Oke, baik, sudah. Terima kasih ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, apakah ada dari kalian yang ingin ditanyakan kepada Ibu? Ayo, Ibu akan memberikan waktu untuk kalian jika ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke materi. Apa anak-anak Ibu sudah ada yang pernah ikut dalam klub baca buku? Kan banyak tuh sekarang kayak di kafe-kafe, di taman-taman, pada ikut klub baca buku pada di hari weekend. Udah ada yang pernah belum anak-anak Ibu di kelas ini? Sudah, Belum, Ibu. Ibu. Belum ada yang pernah ya? Oke, Ibu Belum. berharap ya setelah kalian mendapatkan materi dari Ibu, mudah-mudahan kalian bisa ikut mencoba klub baca buku. Ibu akan menjelaskan materi Ibu, yaitu materi yang akan Ibu berikan yang berjudul Klub Baca Buku. Jadi yuk anak-anak Ibu, klub baca buku itu seru loh, asik, dan kita bisa cerdas bareng. Nah, hari ini kita membahas bagaimana kegiatan membaca itu bisa menjadi lebih menyenangkan dan bermanfaat melalui kegiatan klub baca buku. Jadi, ada yang udah tahu belum apa sih literasi itu? Ibu minta penjelasannya dikit kepada Ovita. Tahu nggak apa itu literasi? Literasi itu kayak semacam membaca buku, bukan, Bu? Iya. Terus lebihnya apa lagi? Sama mungkin mengumpulkan bacaan, memahami. Iya, bisa juga. Baik. Bagus, Ovita. Terima kasih, Bu. Iya, makasih juga ya, Ovita.
Apa sih literasi itu? Jadi literasi itu adalah kemampuan membaca, menulis, memahami, dan menggunakan informasi. Lebih dari sekedar membaca ya, jadi literasi itu. Tetapi juga memahami dan menggunakan informasi yang lebih bijak dalam kehidupan sehari-hari kalian. Apalagi di dunia yang sekarang ini. Berkembangnya zaman sekarang kan banyak nih tentang informasi-informasi yang beredar. Kalian bisa baca, bisa memahami dari informasi-informasi tersebut. Oke, selanjutnya mengapa sih literasi itu penting? Jadi, literasi itu sangat penting untuk kita. Literasi adalah dasar dari semua pembelajaran. Kemampuan literasi membuat siswa dalam membuka wawasannya, berpikir kritis, mempermudah belajar, berkomunikasi, mempermudah berkomunikasi, memecahkan masalah, dan penting di era digital sekarang. Jadi, sangat penting untuk anak-anak ibu mengetahui betapa pentingnya literasi itu. Jadi, literasi yang baik berperan penting dalam kesuksesan akademik dan kehidupan sehari-hari kalian. Kegiatan membaca dan menulis membuat kita lebih cerdas, terbuka pada ide-ide baru, dan siap menghadapi tantangan zaman yang serba cepat sekarang. Jadi, mungkin dengan literasi, kalian itu bisa berpikir dengan mengeluarkan ide-ide baru kalian. Mungkin setelah kalian tertarik nih membaca beberapa buku, kalian kepikiran pengen apa nanti aku juga jadi penulis ya. Kayaknya kalau aku bikin cerita-cerita pendek tentang kehidupan aku, sepertinya itu seru juga, seperti buku-buku yang sudah aku baca, misalnya gitu. Kalau kalian sering membaca buku, itu dapat membuka ilmu pengetahuan kalian, berpikir kritis kalian secara sistematis. Oke, next selanjutnya. Anak-anak ibu, sekarang ibu lanjut ya materinya. Dari materi sebelumnya yang sudah ibu sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini belum ada, Ibu. Oke, berarti sudah paham semua ya. Apa itu tadi literasi, betapa pentingnya literasi. Sudah dipahami ya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, baik, terima kasih. Oke, selanjutnya berarti kita akan langsung masuk ke apa itu klub baca buku. Apa yang udah tahu? Ada yang udah tahu apa itu klub baca buku? Ibu Prasia, kira-kira kalau kamu tahu nggak apa itu klub baca buku? Yang pada umumnya kamu tahu aja. Apa sih itu klub baca buku? Itu kayak kelompok kecil buat orang yang suka membaca, Ibu. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Biasanya emang kayak gitu ya yang kalian tahu. Jadi, apa yang dimaksud dengan klub baca buku itu benar, sekelompok orang, sekelompok atau komunitas ya yang biasa disebut, yaitu dengan orang yang suka membaca, bukan sekelompok orang-orang ngegosip, orang-orang ingin tawuran, bukan ya anak-anak. Jadi orang-orang yang suka membaca. Dan yang kedua itu bertemu untuk membahas buku, bukan membahas tentang pacarnya gimana, suaminya gimana, atau keluarganya gimana. Bukan ya anak-anak. Jadi sekelompok yang ingin bertemu untuk membahas-bahas buku tentang
buku apa sih yang lagi menarik di tahun ini, buku apa sih yang eh, cocok buat seumur-umuran kalian, jadi gitu. Nah, tempatnya di mana, Bu? Tempatnya bisa di sekolah, bisa di rumah, ataupun via online. Seperti kita, melalui via Zoom, Google Zoom. Nah, ini bisa ya, kalian itu bisa berdiskusi tentang buku, memahami buku, tentang cerita yang ada di buku, itu melalui via Google Meet, via WA, via Zoom, seperti kita ini. Karena mungkin ada kendala macet, banjir seperti sekarang, kan musim hujan ya. Jadi tidak bisa bertemu nih. Itu bukan suatu hambatan bagi kalian tidak bisa membuat klub baca buku. Jadi kalian bisa menggunakan via online. Oke, jadi klub baca buku ini adalah sebuah kelompok atau komunitas yang terdiri dari orang-orang yang memiliki minat baca buku. Kalau nggak minat gimana, Bu? Berarti nggak usah dipaksain ya, anak-anak. Ini hanya yang minat saja. Jadi jangan nanti nggak minat, cuman ikut-ikutan. Nanti malah ngerungsepin yang lain, malah bikin bete yang lain. Dia malah ikut-ikutan cuma untuk ngegosip. Nah, itu nggak usah mending. Jadi ini hanya untuk yang minat membaca saja. Dan mereka ini berkumpul secara rutin untuk membaca, berdiskusi, dan berbagi pendapat tentang buku yang telah dibacanya bersama. Nah, biasanya anggota klub ini memilih satu buku untuk dibaca dalam periode tertentu. Jadi, mereka ini mengambil satu buku dulu untuk membahas tentang isi buku ini. Jadi jangan banyak-banyak. Kalau ngambil banyak-banyak, bingung nih nanti buku apa sih yang mau dibaca duluan. Mereka tuh harus mensepakati buku apa yang seumuran mereka pantas baca dan buku yang mana yang harus dibahas, yang penting untuk dia bahas. Lalu mengadakannya ini bisa melakukan pertemuan langsung ataupun secara online untuk membahas isi buku, karakternya dari si buku itu, dari cerita yang ada bermain di dalam buku itu, pesan dan kesannya, eh, pesan dari buku itu bisa juga dari pesan-kesan kalian, eh, bertukar cerita nih kepada teman kalian yang ada di klub baca buku itu. Gimana tadi Euprasia contohnya membaca bukunya. Terus Euprasia menanyakan lagi ke Ovita. Ovita tadi tuh baca bukunya gimana? Gini-gini. Kalian bisa bertukar pendapat tentang buku yang telah kalian baca. Nah, klub baca ini membuat kegiatan membaca jadi lebih seru pastinya. Nah, membuat bersifat sosial dan memotivasi anggotanya untuk terus membaca. Oke, kalau gitu Ibu menanyakan apa kalian sudah memahami materi yang Ibu bahas ini? Sudah, Ibu. Oke, sudah ya. Kalau gitu Ibu minta tolong dilanjut. Oke, selanjutnya manfaat klub baca buku. Nah, ini bukan hanya sekedar berkumpul-kumpul saja, tetapi dari kalian bikin klub baca buku ini punya manfaat tertentu yang harus kalian tahu nantinya. Karena kalian bukan hanya sekedar membaca saja. Jadi, yang pertama itu ada untuk meningkatkan minat baca kalian dengan cara yang menyenangkan. Nah, yang kedua, melatih berpikir kritisnya kalian dan kemampuan berdiskusi kalian.
Apakah kalian setelah membaca buku itu akan berpikir kritis tentang, wah seru ya buku ini, kayaknya besok mau cari yang lebih versi terbarunya deh, atau kalian ingin mengetahui tentang cerita kelanjutannya, itu tuh akan mengasah otak kalian untuk berpikir kritis. Nah, yang ketiga itu menambah wawasan lewat berbagai sudut pandang. Seperti yang tadi Ibu sudah bilang, kalian itu bisa bertukar cerita, bertukar pendapat kepada teman-teman kalian yang ada dalam klub baca buku itu. Kalian tidak hanya sendirian berceritanya, menanggapi buku itu bukan tidak hanya sendirian karena kalian dalam ruang lingkup klub baca, jadi kalian diminta untuk bertukar pendapat, mengaktifkan komunikasi kalian secara aktif, jangan diam-diam saja kalau udah di ruang lingkup klub baca. Nah, yang keempat itu membangun kebiasaan positif secara rutin. Jadi yang tadinya di rumah setiap hari weekend cuma tidur-tiduran aja, sekarang sudah punya agenda membaca bersama setiap sore ataupun setiap pagi misalnya. Itu akan menjadi aktivitas rutin kalian karena itu dalam hal yang positif. Digarisbesarkan karena kalian beraktivitasnya membaca, berkomunikasi bareng, bukannya main judi online, main game online, itu kan mengakibatkan kegiatan yang kurang positif ya, anak-anak. Dapat dipahami anak-anak? Paham, Bu. Ya, Bu. Oke. Nah, yang terakhir ini menambah relasi sosial dan kerjasama dalam komunikasi. Jadi, yang tadinya kalian di sekolah tidak punya teman sendirian, jika kalian sudah mengikuti forum atau komunitas klub baca buku ini, kalian jadi bisa berinteraksi. Yang tadinya tidak aktif, bisa mempunyai kerjasama. Yang tadinya masih malu-malu, sekarang udah nggak malu-malu lagi karena udah punya teman baru dalam ruang lingkup klub baca. Kalau bisa kalian melatih rutin kegiatan ini bukan hanya dalam ruang lingkup klub baca saja. Jadi sesudah keluar dari ruang lingkup klub baca, kalian bisa mengaktifkannya kembali dengan teman-teman kalian. Nah, dengan klub baca ini bukan lagi tugas, tetapi menjadi aktivitas sosial yang seru buat kalian, menyenangkan, tidak membosankan, dan bermanfaat. Kurang lebih begitu anak-anak. Apa bisa dipahami ya? Apa ada yang ingin bertanya? Atau cerita tentang bagaimana klub baca buku itu, Bu? Tidak ada ya? Saya, Bu. Ibu, kalau yang menambah wawasan lewat berbagai sudut pandang itu, buku cerita bisa nggak, Bu? Kan kita bisa tahu cerita rakyat dari daerah masing-masing. Iya, betul, betul banget. Nah, yang tadinya kalian tidak tahu, mungkinnya tidak tahu tentang cerita di desa ini gimana, di provinsi ini gimana, itu bisa menambah wawasan kalian lewat buku yang kalian baca. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu kan setelah membaca buku. Iya, itu penting banget jadinya. Makanya rajin-rajin ya anak-anak semua untuk kalian di usia sekarang membaca buku itu penting. Jangan kebanyakan main HP, baca chat-chatan di WhatsApp, atau baca berita-berita yang nggak penting. Mending baca buku aja. Kan sekarang juga tuh banyak membaca buku online ya, seperti novel ya. Novel di HP ada kan ya? Terus Wattpad ya. Ada, Bu, yang Viso dapat duit.
Nah, iya itu bermanfaat tuh, itu kegiatan bermanfaat. Jadi coba kalian dari sekarang tuh eh, melakukan kegiatan-kegiatan membaca yang positif. Jangan membaca-baca yang negatif ya anak-anak, karena kalian ini masih anak-anak siswa SMP, masih kelas 7 lagi. Jadi tolong lakukanlah hal-hal yang positif untuk kalian. Oke, kalau gitu sudah cukup ya. Oke, selanjutnya tips memulai klub baca buku. Nah, mungkin bagi kalian yang belum pernah itu bingung gimana sih lihat nih kalian lagi jalan-jalan di taman, biasanya kan banyak tuh orang-orang yang kumpul lagi pada baca buku, terus kalian pengen gabung juga tapi bingung gimana ya, malu, atau nanti aja deh ajak teman saya. Nggak apa-apa, nanti-nanti ajak teman. Yang penting kalian ini ada niatan untuk mencoba, untuk bergabung ke klub baca buku. Karena ini sifatnya seru, positif untuk kalian. Nah, tipsnya gimana, Bu? Yang pertama, ajak teman-teman kalian itu bergabung. Kalau nggak ada teman, mungkin kalian sendirian itu malu kan? Terus juga kalau sendirian kan namanya bukan klub baca buku. Kalau sendirian mah. Nah, yang kedua, pilih bukunya bersama. Kalau milih bukunya sendiri-sendiri, takutnya nanti teman kalian malah memilih majalah yang porno-porno. Kan ada tuh ya, majalah yang 18 plus plus. Nanti itu kan bukan buku untuk anjuran seusia kalian. Makanya pilih bukunya bareng-bareng. Kalau bisa sih, kalau baca itu sudah ada yang mengawasi, seperti yang sudah biasa di ruang lingkup klub baca. Nah, yang ketiga itu tetapkan jadwal dan aturan. Kalau kalian ikut klub baca buku, terus kalian tidak menetapkan aturan atau jadwal itu, bakalan susah. Contohnya, misalkan si Euprasia maunya hari Senin, terus si Kansa maunya hari Minggu. Sedangkan Euprasia ini tidak bisa di hari Minggu. Nah, kan rumit tuh. Jadi kalian harus bikin jadwal, dikosongkan satu hari kalian untuk kegiatan klub baca buku ini. Sepakatin kalian bisa kosongnya di hari apa aja, di waktunya jam berapa. Minimal kurang lebih baca buku itu 30 menit. Ya, kalau itu kurang lebih. Atau 20 menit lah, gak usah panjang-panjang. Nah, sisanya kalian uh, berdiskusi bersama mengenai buku itu. Jadi kalian juga bikin aturan. Kalau lagi baca buku di ruang lingkup itu, minta tolong jangan ada yang menggunakan handphone atau jangan yang bermain handphone. Kita hanya fokus ke buku saja dalam kegiatan itu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, yang keempat ini buat kegiatan kreatif. Jadi kalian itu buat kegiatan klub baca buku ini dengan sekreatif mungkin. Jangan ada yang membosankan. Kalau bisa kalian cari tempatnya di taman-taman, kalau bosan di sekolahan ya. Di kafe juga boleh sambil ngopi-ngopi atau mesen kentang, makanan-makanan ringan. Jangan makan-makan yang besar gitu. Nanti kalian yang ada bukan baca buku, malah makan. Jadi kalian itu harus bikin kegiatannya yang sekreatif mungkin ya, anak-anak. Nah, yang terakhir ini gunakan media sosial. Mungkin kalian juga bisa menggunakan media sosial jika diperlukan. Kayak misalnya tadi, tidak bisa bertemu secara langsung. Atau kalian ingin dokumentasi komunitas kalian nih, biar orang-orang, anak-anak yang lain itu pengen juga masuk ke klub baca. Bikinlah sekreatif mungkin tentang kegiatan kalian itu gimana, seperti apa. Buktikan kalau klub baca buku itu ternyata asik, seru, menyenangkan gitu. Jadi langkah-langkah ini mudah dilakukan bahkan untuk pemula.
Kuncinya adalah kalian ini harus konsisten dan menjadikan kegiatan ini yang menyenangkan dan positif buat kalian. Pastikan ada variasi bacaan dari yang mudah hingga menantang. Jadi jangan yang susah-susah nih baca bukunya ya anak-anak. Oke, kalau gitu next. Nah, selanjutnya Ibu akan merekomendasikan buku-buku yang seru untuk pemula seperti kalian. Mungkin kalian sudah banyak tahu melalui film-film, yang dimana film-filmnya itu pasti sebelumnya ada buku-buku tersebut. Nah, seperti filmnya Laskar Pelangi, itu kan ada tuh filmnya ya. Ada yang pernah nonton nggak? Laskar Pelangi, Dilan, ada yang pernah nonton nggak? Pernah. Pernah, Bu. Iya, itu seru kan filmnya? Seru, Bu. Mungkin kalau Ya, filmnya setuju. belum tayang lagi, kalian bisa beli bukunya nih, baca lewat bukunya, pasti lebih seru lagi. Nah, buku Laskar Pelangi ini bisa merekomendasikan untuk kalian para pemula, yang mana buku ini masuknya dalam kategori inspiratif. Nah, yang kedua buku Dilan. Dilan kan itu tentang remaja ya, jadi masuknya dikategorikan buku kalangan remaja. Tidak cocok untuk anak-anak SD. Mungkin ini belum waktunya. Nah, yang ketiga, Negeri 5 Menara. Nah, buku ini kurang lebih banyak dapat memotivasi kalian. Kalian tahu kan buku Harry Potter? Masuknya ini di fantasi. Nah, jadi pilihlah buku yang sesuai dengan usia kalian dan minat anggotanya. Variasi genre akan membuat diskusi kalian ini lebih menarik dan penuh ide. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Apa dapat dimengerti semua penjelasan Ibu? Kecepatan nggak penjelasan Ibu? Dapat dimengerti, Bu. Oke, baik Anissa, terima kasih. Kansa, kamu paham penjelasan Ibu? Paham, Ibu. Baik ya, mungkin paham semua ya. Oke, mungkin lanjut untuk materinya. Oke, Alhamdulillah. Ternyata materi Ibu udah hampir selesai ya anak-anak semua. Dan kalian juga sudah dapat memahami materi yang Ibu sampaikan. Jadi, Ibu akan meminta kalian untuk mengisi link yang akan Ibu kasih di grup kelas ya. Kurang lebihnya Ibu minta di 3 menit. Dimulai dari sekarang ya anak-anak. Siap, Bu. Sudah selesai belum anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ibu. Oke, Sudah, Bu. jika sudah, Ibu ingin bertanya sebelum Ibu tutup materi pada hari ini. Jadi, ada yang tahu nggak apa sih yang dimaksud tadi literasi itu apa? Ada yang bisa jawab? Sebuah kemampuan baca gitu tuh, Ibu. Oke, baik. Perlu diingat ya, literasi juga bukan hanya membaca. Oke. Oke, baik. Kurang lebih mungkin anak-anak Ibu sudah paham semua ya tentang bagaimana klub baca itu, pentingnya literasi untuk kalian. Sudah paham ya? Insya Allah paham, Bu. Oke, baik. Jadi sekarang sebelum Ibu menutup kegiatan pada hari ini, Ibu akan memberikan kesimpulan terlebih dahulu untuk materi yang sudah Ibu sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah literasi ini bukan hanya tentang membaca, tetapi juga kemampuan memahami dan menggunakan informasi secara bijak. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari kalian.
Nah, literasi ini sangat penting karena menjadi dasar dari semua proses pembelajaran dan kesuksesan di era digital sekarang. Salah satu cara yang efektif dan menyenangkan untuk meningkatkan literasi adalah melalui sebuah klub baca buku, yang dimana menjadi komunitas yang rutin membaca dan berdiskusi buku bersama. Nah, klub baca buku ini tidak hanya menumbuhkan minat baca kalian, tetapi juga melatih kalian untuk berpikir kritis, menambahkan wawasan, membentuk kebiasaan positif, dan mempererat relasi sosial kalian. Dengan langkah-langkah sederhana seperti memilih buku bersama dan menempatkan jadwal, siapapun bisa memulai klub baca. Jadi kalian pun bisa ya untuk mengikuti klub baca ini. Klub baca ini mengubah kegiatan membaca dari kewajiban menjadi aktivitas sosial yang seru dan bermanfaat bagi kalian. Jadi yuk, membaca adalah jembatan ilmu dengan klub baca. Kita menyebarkan semangat membaca ke mana-mana. Mari anak-anak ibu, ibu berharap kalian bisa menciptakan lingkungan yang mendukung untuk mengembangkan literasi. Oke, kurang lebihnya mohon maaf jika selama materi ini Ibu jelaskan dan selama kegiatan ini berlangsung, Ibu banyak kurangnya dalam penjelasan. Mungkin jika kalian ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa melalui via WhatsApp kepada Ibu ataupun kalian bisa japri Ibu secara pribadi ya. Kurang lebihnya itu saja yang hanya yang Ibu sampaikan. Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.